Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio ular ya di bulan Maret 2025. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak artinya bukan. Ini general energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Mohon petunjuk alam semesta untuk sio ular di bulan Maret 2025. Oke, kita ambil kartu yang paling atas ya. Sio ular. Wow. Ya. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu gitu ya. Sesuatu yang membuat kamu sedikit khawatir gitu ya. Kadang-kadang kamu percaya diri, kadang-kadang kepercayaan diri kamu itu tergerus gitu ya. Mood kamu suka berubah-ubah. Dan nasihat dari alam semesta, cobalah untuk konsentrasi. Cobalah untuk fokus dengan sesuatu yang sedang kamu kerjakan. Ya, karena ketika kamu nggak fokus, semua tidak akan berjalan beriringan seperti itu. Mungkin ada masalah dengan hubungan kamu, mungkin ada masalah dengan pekerjaan ataupun bisnis kamu, atau finansial kamu, semua bisa teratasi. Pikiran baik itu penting. Ya, belajar untuk membersihkan energi-energi negatif yang menempel ke kamu gitu ya, entah nempelnya dari orang-orang yang kamu temui atau terkontaminasi energi negatif pasangan kamu sendiri. Bersihkan, ya, tidak usah fokus dengan perasaan, tidak usah fokus dengan urusan hati gitu ya, karena perasaan dengan urusan hati ini tidak memberi eh, apa namanya kenyang eh, apa ya hati kita gitu ya kan. Justru kita nggak perlu ego kita itu ditinggikan gitu ya, nggak ada gunanya ya. Itu bikin capek kamu sendiri, bikin mood kamu nggak bagus. Lihat di sini ada kartu tikus. Ada seseorang yang mungkin menggerogoti hati kamu ya. Ada orang iri loh sama kamu ya. Ada orang yang apa kayak gimana ya, nggak suka sama kamu gitu ya. Seperti itu. Ada yang meradang, melihat kamu bahagia ada yang meradang. Melihat kamu happy ada yang meradang. Ya, seperti itu. Tapi bisa juga ya
sebagian si ular mungkin pikiran dia lagi kalut, pikiran dia lagi nggak enak, nggak karuan. Mungkin juga ada yang terlilit hutang, ya. Mungkin ada yang pengeluarannya besar pasak daripada tiang. Nah, itu harus hati-hati juga. Dan kamu juga jangan sampai ditipu orang ya. Jangan sampai kamu dimanfaatin orang. Seperti itu, harus hati-hati. Kalau kartu tikus ini mewakili orang yang bakal kamu temui, artinya ada orang yang mau mencari kesempatan dalam kesempitan, deketin kamu. Ya, hati-hati. Dan mungkin juga ada yang cemburu, iri sama kamu. Seperti itu. Dan mungkin juga ada yang merasa punya pasangan yang menggerogoti gitu ya. Kayak tikus curut ya pasangannya. Ya, apa yang kamu lakukan kayaknya tuh tidak pernah benar gitu. Nah, kamu gak usah pikirin kalau punya pasangan kayak tikus gini, gak usah dipikirin. Fokus sama diri sendiri. Kejar impian kamu. Jangan sampai terganggu. Ya, kadang-kadang punya pasangan yang nggak bisa melihat kita berkembang gitu ya. Selalu ingin menjatuhkan, selalu ingin ngerusak mental kita gitu. Jangan dipedulikan. Ya, lebih baik sayangi diri, fokus sama diri sendiri, ya. Dan ingat, kadang-kadang ada seseorang yang bersikap tidak baik sama kita, itu bentuk pelajaran hidup yang alam semesta kasih ke kita loh, ya. Jadi kita nggak perlu sakit hati atau dendam ya, manusiawi lah gondok gitu ya. Lebih baik kita jauhin gitu, membatasi diri untuk nggak dekat sama dia gitu. Itu aja sih, ya. Jadi harus penuh kesadaran diri, ya. Nggak semua pasangan itu mendukung. Kadang-kadang mulut pasangan kita sendiri yang tajam, yang seperti merendahkan kita, dan itu bisa menjatuhkan mental kita kalau kita nggak kuat, ya. Jadi lebih baik memagari diri, itu aja. Mau direndahkan, mau dianggap sepele, ya, mau dihina, nggak usah dimasukin ke pikiran kamu. Justru kalau dimasukin ke dalam pikiran menjadi beban yang bisa menghambat kamu. Lihat di sini, hinaan orang, hinaan orang atau kamu dilecehkan, nggak dianggap gitu, nggak dihargain. Ingat, di sini ada bintang. Alam semesta yang menolong kamu. Alam semesta yang bekerja. Hidup ini tabur tuai. Kita tanam apa ya, itulah yang kita dapat. Kalau ada orang yang menanam keburukan ke kita, nyakitin kita, biarin. Nggak perlu kita balas. Biar alam semesta yang bekerja. Itu aja. Ya. Nggak perlu kita mengeluarkan energi untuk orang yang menyakiti kita, menyepelekan, merendahkan, menghina. Kalau kita lagi ada gitu ya, kita sanjung-sanjung, dipuji-puji gitu ya. Kalau kita lagi nggak ada, ya, kata orang tuh ngomong kasarnya, dia kentut dari hidung, gitu. Ya, nggak perlu sakit hati orang seperti ini. Misalnya di sebagian sio ular ada yang merasa nggak dihargai nama pasangannya, nggak usah dipeduliin, fokus sama diri kamu, buat diri kamu bercahaya, buat diri kamu mandiri, ya. Makanya kita harus punya penghasilan sendiri supaya kita nggak direndahkan, seperti itu. Oke? Kalau kamu berlian, ya, kamu diamond ya, kata orang itu, mau dilempar ke lumpur sekalipun kamu tetap bersinar. Jadi nggak usah takut, ya. Itu aja. Jangan pernah ketergantungan, melekat terhadap siapapun, termasuk sama pasangan. Lihat di sini, ya. Hati-hati dengan pencernaan, ya. Hati-hati dengan usus, ya. Kamu perhatikan makan kamu, ya. Perhatikan, ya. Takutnya ada sesuatu yang kamu rasakan, kamu cuekin, nanti parah gitu. Sebagian aja, nggak semua si ular terganggu kesehatannya ya. Ya, jadi hati-hati. Dan ingat satu hal ya, hati-hati, ular ini juga lidahnya bercabang dua. Hati-hati orang yang sedang dekat sama kamu, ada tikus, ada ular. Ya, jangan gampang percaya sama orang. Seperti itu. Ada orang licik yang mungkin sedang mengintai Anda gitu ya. Dan hati-hati juga, ular juga lambang ketidakjujuran. Mungkin
diri kamu menghadirkan orang ketiga dalam hubungan kamu atau pasangan kamu yang menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kamu. Jadi hati-hati ya, siapa yang masukin ular ini ke dalam rumah tangga kamu. Dan ini akan jadi masalah. Seperti itu. Lihat di sini, kamu punya kekuatan, alam semesta yang memberi kamu kekuatan ya di sini. Seperti itu. Ya, justru ketika kamu dijahati, ini positifnya apa? Kamu buat jadi kekuatan kamu. Seperti itu ya. Jadi semangat kamu untuk menunjukkan bahwa saya nggak butuh dikasihani. Begitu. Ya, jadi si ular ya. Hinaan orang ya, membuat kamu ketika kamu direndahkan, ketika kamu tidak dianggap, justru membuat kamu menjadi orang yang kuat gitu ya. Alam semesta ini pingin kamu kuat gitu. Alam semesta selalu membantu kamu, spirit guide kamu, malaikat pendamping kamu selalu melindungi kamu. Jadi kamu gak usah khawatir. Oke? Itu saja ya. Ini nggak akan cocok ke semua si ular karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silahkan konsultasi dengan saya, Jeng Ponda ya. Dan konsultasi dengan saya berbayar. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste Namo Buddhaya. Bye. Thank you.